hari, 3 hari. Si burung melihat pemuda tadi masih sehat walafiat, gagah, nggak ada adab, nggak ada bencana, nggak ada bala yang menimpanya, malah mondar-mandir di pasar. Si burung kemudian komplain sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa itu pemuda si pencuri burung, si pencuri apa tadi? Iya paham aja, Allah tahu ya. Kenapa itu pemuda yang mencuri telurku ya Tuhan, tidak engkau turunkan adab, tidak turunkan bencana dan bala kepadanya, padahal dia telah mencuri telurku. Malaikat datang, lalu malaikat berkata kepada burung, wahai burung, bagaimana Allah akan turunkan bala, bagaimana Allah turunkan bencana dan hukuman kepada si pemuda, sedangkan si pemuda ini setiap pagi harinya telah bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak main-main orang-orang yang dermawan itu, memang pilihan Allah. Kalau bukan pilihan Allah, maka pasti dia akan bakhil dengan hartanya. Karena memang normalnya manusia itu pelit, engken, medit. Betul? Memang dia sangat cinta dengan hartanya. Tapi tengok dengan orang-orang yang dermawan, kenapa dia bagi-bagikan uangnya? Kenapa dilempar-lempar uangnya? Karena hanya 5.000. Kalau 100, jangan di sini, ke rumah 4 mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang yang memberikan hartanya, orang yang dermawan itu terkadang bukan orang yang banyak duitnya. Contoh beliau ini bukan orang yang banyak duit, sedikit yang dikantongi, banyak yang di rekening. Kalau kemudian kita ketemu teman, sebentar-sebentar traktir kita, sebentar-sebentar memberikan sama kita, sebentar-sebentar ngasih sama kita, itu bukan karena dia banyak duit, tapi dia adalah teman yang luar biasa, saudara yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu nilai persahabatan, nilai persaudaraan lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia nilainya daripada hanya sekedar selembar uang kertas. Betul? Tepuk tangan untuk beliau. Bukan karena dia kaya, yang lebih kaya dari beliau banyak, tapi yang sanggup mengumpulkan orang sebanyak ini untuk salawatan susah dicari. Kenapa? Dia lebih suka di hotel, tapi beliau ini punya hobi lain, hobinya senang dengan salawatan. Mudah-mudahan sampai mati dia salawatan, senang dengan salawatan. Amin. Saya lihat majelisnya luar biasa. Ini majelis atau gudang kayu? Majelis ya? Saya doakan mudah-mudahan hibak majelisnya, bertambah banyak jamaahnya. Amin. Apa tadi yang ketiga? Burung. Dan diingat burung aja acilnya. Aja kita bulikan malam ini, malam Jumat Cil. Waktunya ngasih makan burung. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga tadi ciri-cirinya orang surga? Burung. Sama juga. Nah, lain kalau orang pintar mesti ingat. Apa Pak yang ketiga tadi? Apa Pak? Kabar sedekah. Apa murah? Nah beda. Untuk burung. Yang ini lebih parah lagi. Minta lo. Apa yang pertama? Murah senyum. Yang pertama wajahnya manis, murah senyum. Yang kedua lisan yang lemah lembut. Yang ketiga tangannya tangan pemuh. Yang keempat belum.
biar dok. Katanya burungnya. Yang keempat qalbun taqiyun. Yang keempat hatinya lembut. Orangnya ini marah sama orang lain, suka merasa kadang-kala mendengar tetangganya itu menderita langsung, ia nangis juga. Sama seperti Guru Mubarak, beliau berhati lembut, kadang-kala mendengar curhatan seseorang. Semalam ada orang curhat lawan si Guru, ulun mau curhat lawan pian, ada apa dek? Ulun ditinggal suami ulun, Guru, oh tenang. Tenang, tenang saudara, sudah ada saya di sini. Guru Mubarak, tenang. Mak Sidin berhati lembut. Ada kawak mendengar orang menderita keluar yang ada di kantongnya. Sekali diberikan banyak benar, makasih Guru, makasih. Sekali dibuka tisu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan semua itu? Dulu ada orang yang suka penyalikan, bermanai, wajahnya garang. Pokoknya kalau melihat orang itu dengan tampan yang menakutkan, hampir semua orang kedewani senyum lawadinya. Ingat saudaraku, senyum itu iba, senyum itu soda. Banyakin sen. Kalau pian datang panitia minta sumbangan, tidak punya uang, balaslah dengan senyuman. Insya Allah masjidnya tidak pernah terbangun kecuali kumpul semuanya dengan senyum-senyum sendiri. Tempatnya bisa merehong di sana. Ada orang yang berhati keras, ada orang yang dulunya bakhil, ada orang yang sukanya ngomongnya ngelantur, suka menyumpai, suka berkata-kata kasar. Kalau ngomong sama orang pandangan yang menyakitkan, semuanya hilang sembuh setelah keluar dari rumah sakit, mendapatkan obat-obat yang tepat dengan dosisnya. Dari mana mereka itu sembuh? Ternyata mereka suka datang ke majlis-majlis sholawat. Alhamdulillah. Sholawat adalah obat, Nabi adalah dokternya. Siapa yang sakit datangi dokternya, dapatkan obatnya, semua penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang punya penyakit hati, punya bini penyalikan, bawa ke majelis sholawat. Insya Allah kadang penyalikan lagi. Betul? Yang punya suami, suaminya bakhil, medit, engken, kikir, bawa ke majelis sholawat. Pulang dari majelis sholawat, kada engken lagi. Betul? Yang punya masalah dengan ekonominya, susah hidupnya, seret rezekinya, bawa ke majelis sholawat. Insya Allah muliknya Allah mudahkan cari rezeki. Amin. Yang belum punya jodoh, ada nggak belum punya jodoh? Nang jomblo ada? Angkat tangan nang jomblo. Jomblo, ya Allah. Jomblo ada jomblo. Makanya bila kalian burung. Yang jomblo itu berita lo. Pulang dari majlis, insya Allah dapat ketemu dengan jodohnya. Yang janda ada? Janda. Hatu akan sangkatan antara bapak. Yang janda yang sudah pulang ketemu dengan jodohnya. Ada yang sudah berkeluarga belum bertiangan? Ada? Mulik dari majelis insya Allah bertiangan berataan. Sekali keluar 5 langsung anak. Berkat sholat. Banyakin sholawat. Karena ini satu amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Udah terserah sampean. Ada orang yang komen, Ustaz, kenapa itu Guru Mubarak sholawatan sampai lempar-lempar, sambil lempar kelengkeng, ada lempar duit, kadang-kadang lempar macam-macam. Apa itu sholawatan pakai lempar-lempar? Perlu ibu bapak ketahui,
Solawat itu lain dengan sholat. Kalau sholat main lempar-lempar hukumnya batal. Tapi kalau sholawatan bebas. Yang penting kada kena kepala kawan. Orang mau buat asal aja udah bawa cepet. Masuk UGD kawan kemarin. Yang dilempar lain kelengkeng durian. Mudah-mudahan bahagia semuanya. Amin. Pokoknya intinya gini, ibu itu, bu dengerin, pak dengerin. Orang itu, semua hatinya orang, biar takuni saja. Mau yang muslim, mau yang non muslim, semua hatinya itu senang kalau dengerin baca sholawat. Kecuali orang munafik, orang kafir sekalipun, musyrik sekalipun, non muslim sekalipun, kalau dibacakan sholawat itu pasti senang hatinya. Kenapa? Kada kawa dibohongin. Jasad dan ruh kita ini dicipta oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa hati ini jadi senang dengan sholawat? Itu sebabnya. Oleh karena itu, kita yang sudah duduk di sholawatan, jangan ditahan kalau kita memang senang. Kalau kepalanya mau goyang-goyang aja. Yang penting jangan jingkrak-jingkrak. Betul? Habis ini kita sholawatan lagi, setuju? Lepaskan semuanya. Yang punya problem lepaskan, bilang sama Allah, ya Allah, dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad selesaikan masalahku ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang lunasi hutang-hutangnya ya Allah. Udah lupakan saja hutang, tak perlu dibayar kecuali ditagih. Aja. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Kita ketemu di waktu yang akan datang, amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.